Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai table and form. Tabel HTML. Pengertian tabel mungkin tak asing lagi di dalam bidang database, di mana tabel merupakan suatu kumpulan dari baris dan kolom. Dalam pembuatan homepage, tabel memiliki fungsi yang tidak kalah penting dengan tag-tag HTML lainnya. Tabel fungsi untuk menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas, dan mudah dibaca. Yang kedua, berfungsi untuk mengatur tampilan homepage agar lebih menarik. Yang ketiga, tabel juga dapat digunakan untuk membuat tampilan input agar lebih teratur. Di sini ada atribut HTML-nya, kalian bisa baca. Untuk bentuk umumnya, di sini ada tag table, terus diisi dengan tag untuk membuat baris dan kolom, lalu ditutup kembali dengan slice table. Di sini ada tambahan lagi untuk A, tag table row atau TR untuk pembuatan baris. Yang B, tag table data atau tag TD untuk pembuatan kolom. Dan C, tag table header untuk pembuatan judul table. Nah, di sini contohnya. Selanjutnya ada form. Untuk melakukan interaksi dengan user, biasanya suatu situs menggunakan form untuk menerima masukan atau input dari user dan memproses hasil inputan tersebut di server. Form dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuka informasi atau meminta umpan balik dari user, menawarkan barang atau jasa secara online, atau menyediakan pelayanan untuk pembaca pemakai menerima informasi melalui sejumlah elemen yang disebut kontrol. Kontrol ini bisa berupa text box, checkbox, radio button, push button, list menu, dan lainnya. Di sini ada atribut sama fungsinya, kalian bisa baca. Selanjutnya di sini juga ada atribut form checkbox. Kalau checkbox ini bisa memilih lebih dari satu pilihan. Di sini ada contohnya, misalkan makanan kesukaan Anda, ada pilihannya nasi goreng pete, mie ayam, bakso, dan lain-lain. Kalian bisa milih dua, yaitu nasi goreng pete dan lain-lain. Untuk input type-nya sendiri di sini juga berbeda. Pasti input type-nya adalah checkbox. Oke. Selanjutnya di sini ada atribut form radio box. Untuk radio box sendiri itu cuma bisa memilih satu dari beberapa pilihan. Misalkan di sini jurusan Anda ada teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Kalian di sini misalkan milih teknik mesin. Nah, berarti kalian nggak bisa milih teknik yang lainnya karena hanya bisa salah satu. Untuk input type-nya sendiri di sini bertipe radio, beda sama sebelumnya. Kalau yang di checkbox, input type-nya itu adalah checkbox. Kalau di sini input type-nya adalah radio. Selanjutnya di sini ada atribut form untuk option. Untuk option sendiri ini menerapkan drop down atau klik ke bawah. Di sini misalkan ada ikan favorit, pilihannya ada ikan lele, ikan mas, ikan teri, ikan tongkol. Sebenarnya fungsinya sama kayak radio box, hanya bisa memilih salah satu, tapi dia dibuat lebih modern aja karena dia pakai drop down gitu. Terus di sini juga kalau option itu dia pakai select, beda sama yang ini. Kalau ini bisa langsung di input type-nya, kalau ini harus dibikin select-nya dulu, lalu diisi option value-nya sendiri. Misalkan ikan lele, ikan mas, ikan teri, ikan tongkol. Kalau kalian mau namain misalkan ikan mas, berarti kalian bikin option lagi di bawah ikan tongkol, yaitu ikan mas kayak gitu. Jadi harus manual satu-satu. Udah, kita langsung ke codingan aja. Sebelumnya kita akan membuat form seperti ini. Form registrasi dengan isi nama lengkap, NPM, jenis kelamin menggunakan radio button, untuk agama menggunakan option, untuk hobi menggunakan checkbox, bisa milih lebih dari satu. Terus udah kayak gini, kita lihat codingannya dulu. Sekarang kalian bisa screenshot, saya akan scroll ke bawah. Oke, pertama akan saya jelasin dulu untuk codingannya. Seperti biasa, ada doc HTML ini pasti, dan ini juga ada HTML-nya pasti. Lalu di sini ada head atau kepala dari web tersebut. Di sini title form registrasi. Ingat, nanti form registrasi itu akan ditampilkan di sini. Oke, di judulnya. Terus untuk kita masih menggunakan external CSS, yaitu kita memanggil link rel style sheet dengan hrefnya apaya.css. Ingat CSS-nya ini sama seperti minggu kemarin, saya cuma pakai untuk background color-nya aja. Seperti ini kalian bisa lihat.
Selanjutnya untuk type-nya tetap teks atau CSS. Ini untuk head. Selanjutnya untuk masuk ke body atau isi dari website tersebut. Kita menggunakan form action dengan style width 700px dengan nama kelasnya adalah posisi. Untuk field setnya, dia memanggil TH. TH itu ada di apa ya, ada CSS ini ya. Itu dipanggil dengan background color pink. Selanjutnya untuk table width-nya itu sebesar 100% dengan ini heading-nya, heading 2 dengan posisi center bernama form registrasi. Selanjutnya ada ini, yang pertama itu untuk nama lengkap. Berarti yang ini, kita akan buat yang ini. Oke, nama lengkap. Di sini menggunakan TR itu untuk membuat baris dan TD untuk membuat kolom. Jadi di dalam baris ini ada kolom bernama nama lengkap dengan call span-nya 3, input type-nya teks. Ingat ya, kalau input type-nya teks itu pasti dia bentuknya kayak gini nih. Dia bisa nginput manual kayak gini. Sebentar. Nih, bisa diisi kayak gitu ya. Itu untuk input type-nya teks. Dengan name-nya itu nama dengan size-nya 30. Untuk npm di sini sama seperti tadi, membuat suatu baris, di dalam baris tersebut ada kolom bernama npm. Dengan call span-nya 3, input type-nya teks dengan namanya npm, size-nya 30. Lalu itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini beda dengan yang sebelumnya, di mana jenis kelamin ini menggunakan input type-nya radio, di mana namanya adalah gender, yang pertama adalah pria, lalu ada call span-nya 2, input type-nya adalah radio, namanya gender, terus wanita. Kenapa pakai call span 2? Karena biar ada jarak antara pria dan wanita. Kalau kalian lihat di sini, antara pria dan wanita itu ada jarak. Jadi dari sini ke sini itu ada jarak. Itu dihitungnya pakai call span atau kolom span. Seperti itu. Terus ini agama. Untuk agama di sini menggunakan select, dimana kalau select itu seperti yang saya kasih tahu akan menginput manual seperti ini. Jadi pertama di dalam agama itu menggunakan call span sebanyak 3 dengan nama select name-nya adalah agama, dengan option yang isinya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jangan lupa ditutup select-nya di dalam sebelum TD. Selanjutnya di sini ada hobi. Untuk hobi berarti di satu baris ini terdapat beberapa pilihan checkbox, yaitu yang pertama ada nonton, ada game online, ada shopping. Untuk input type sendiri udah kelihatan bahwa ini tuh checkbox, berarti bisa dipilih dari beberapa pilihan. Terus ini juga sama checkbox, kenapa dipisah sama ini, kenapa nggak disatuin? Karena kalau disatuin itu nanti dia hasilnya memanjang ke samping. Sementara kita nggak mau buat boros halaman, jadi kita bikin aja baris baru dengan kolomnya, yaitu jalan-jalan, baca buku, dan main komputer, seperti itu. Selanjutnya di sini ada nomor HP. Nomor HP menggunakan input type-nya teks. Ingat, input type teks itu bisa diisi kayak gini. Oke. Untuk name-nya itu HP. Selanjutnya jangan lupa ditutup tabelnya. Di sini ada fungsi BR. BR itu bahasanya untuk membuat baris baru. Jadi di sini saya ngasih space, ngasih space di sini. Di sini tuh space ini tuh namanya BR. Antara baris nomor HP sama save dan clear ada satu space. Saya menggunakan BR. Kalau nggak menggunakan BR nanti dia hasilnya terlalu dempet. Jadi saya pakai BR aja. Terus di sini selanjutnya ada input type-nya. Yang pertama ada submit dengan value-nya save. Yang kedua ada input type-nya reset dengan value-nya ada clear. Jangan lupa ditutup field set-nya, form dan body dan HTML-nya. Mungkin dari penjelasan dari saya segitu. Selanjutnya kita akan masuk ke ACT dan LA. Untuk ACT sendiri sama seperti kemarin masih menggunakan warna. Untuk npm ganjil background color-nya adalah hijau dan npm genap background color-nya adalah kuning. Untuk npm berakhiran 0 termasuk npm genap. Di sini ada contohnya, ada yang hijau, ada yang kuning, dan untuk isiannya sendiri kalian pakai data kalian ya, misalkan nama npm, untuk nomor telepon boleh diginiin aja, di extension terserah kalian, dan diisi untuk jenis kelamin, agama, dan hobinya. Untuk hobi usahakan pilihnya lebih dari satu ya, biar bisa ngecek apakah sudah berhasil atau belum. Untuk LA-nya seperti biasa kalian buat logika dari activity 2-nya. Tadi saya sudah jelasin secara singkat itu bagaimana fungsi-fungsi untuk setiap codingannya, jadi kalian dilengkapin lagi dengan bahasa masing-masing.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.